Baru. ya. Tapi ya aku tadi menanya yang itu, apakah menurut Pak Ustadz sendiri, apakah Nah, Allah itu telah menciptakan manusia dulu kah atau bersama-sama dengan malaikat? ya tidak. Inni Jadi siapa ja'ilun dulu? fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan Adam ya di bumi. Nah, di situ Terus. letak perbedaannya, beda Nah sekali sekarang kamu Pak mana pakai Ustadz. data? Coba pakai Kan data. Adam itu kan diciptakan bukan di bumi kan, Enggak, Pak? saya pakai Al-Baqarah 30. Kamu sekarang pakai data apa? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ustadz Tahta versus pendeta siapa ini tadi lupa ya, seorang pendeta perempuan ya. Dan seperti biasa ya, yang mungkin kita juga tidak dapat komentari lagi, ngototnya luar biasa ya. Padahal kalau debat sama Tahta ini jelas ya. Ustadz Tahta ini kalau memaparkan dari ayat per ayat itu jelas disampaikannya itu ya. Namun mereka selalu berkata jangan penggal-penggal ayat, jangan copot-copot ayat. Namun ketika orang Kristen itu sendiri juga berdebat, mereka juga potong-potong ayat gitu. Jadi lucu memang. Jadi karena seharusnya memang ada ya ayat yang mengatakan kalau di dalam Al-Quran itu ada yang membuat orang bingung jikalau tidak membaca ayat sesudahnya dan sebelumnya. Namun kalau Bible tidak, itu Bible tidak. Dia satu ayat, ya sudah satu ayat itu tidak dapat menggugurkan ayat-ayat yang lain, gitu. Sekalipun semuanya dibaca, itu tidak apa yang sudah diucapkannya itu tidak dapat digugurkan. Itulah bukti bahasanya Bible bukan firman Tuhan. Oke, demikian kamu simin videonya. Remember that. Saya selalu bilang gitu ke Tahta. Ya, nih coba nih ya, kita tes lagi yang sekarang ya. Kemarin kita udah sepakat ya, Isa tidak sama dengan Yesus. Ya, tar dulu Bang. Pak, aku izin aku sebentar doang. Yang ayat 28 tadi kan dipotong di 29 saja rekan-rekan semua nih. 4.000 yang nonton. 4.000. Izinkan saya ya untuk menginterpretasi ya hukum yang terutama. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya di ayat ini adalah Yesus sedang mengajar kepada orang-orang ahli Taurat seperti Anda ini di zaman modern. Jadi zaman dulu itu orang Farisi, orang ahli Taurat. Kalau ngajar ya berarti bukan Tuhan dia, Bu. Gitu ya. Kalau dia ngajar berarti dia bukan Tuhan. Biarin aja. Jangan dialihin pada tuh, jangan dialihin. Saya belum kasih mic-nya kepada tuh.
Boleh apa namanya mengkat saya Bu, tapi saya izin belum Bu, izin satu menit. Bu, besok malam saya tunggu nih Bu di sini. Kita bahas tentang silsilah Yesus. Saya sudah membuat 5 pendeta terbirit-birit bahas silsilah Yesus. Ya, Ibu, besok malam kita bahas tentang silsilah Yesus ya. Saya buktikan kesalahan-kesalahan silsilah Yesus. Ya, lanjut. Sekalian aja yang tanya jawab sama Pak Arif itu ya, Pak Arif RH ya, izin. Iya, saya tunjukkan nanti. Besok siang kok bisa untuk. Besok siang atau besok malam saya tunggu Ibu. Sekarang nggak usah, saya nama dulu. Saya besok malam tunggu Ibu, saya tantang Ibu. Andai Ibu bisa menunjukkan satu saja dari silsilah tersebut, saya akan ikuti apa perkataan Ibu. Oke, lanjut. Oke. Habis maghrib ya. Habis maghrib besok. Jadi ini jawab Yesus hukumnya. Jadi tadi kan kalau Bang Tahta nih ngambil aja tadi. Ini Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti ini Tuhannya Yesus. Tadi saya sempat dengar seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya meluruskan bahwa ini adalah perkataan Yesus menjawab pertanyaan si ahli Taurat tadi. Apa pertanyaannya? Dia bilang begini kan. Hukum manakah yang paling utama? Jadi jawab Yesus gitu. Jadi Yesus itu sedang membahas hukum yang terutama karena si orang Farisi ini saat itu mereka itu lebih percaya kepada hukum Taurat, hukumnya si Musa itu. Jadi kalau di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini ada koma. So yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, gramatikalnya dari Alkitab itu dilihat juga. Jadi jangan nyerocos aja gitu loh. Gramatikal yang nggak dilihat, tanda komanya komat, tanda seru atau tanda titik duanya tidak dibaca. Itu kan mengatakan sesuatu hal yang harus bisa berbeda interpretasinya ketika Anda salah meletakkan gramatikal. Tapi ibu mengakui ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa Taurat sama ya. Ini tidak ada Yesus ngomong. Gua belum ada keluarin statement. Gua hanya bahas Tuhan Allah kita itu apa? Tuhan Allah kita 28 sampai 30. Jangan lari-lari Bang Tahta. Gua tadi bilang, gua mohon izin. Gua hanya meluruskan cara Bang Tahta menginterpretasikan ayat ini. Karena kita boleh bawa data, tapi kalau kita tidak punya kemampuan menginterpretasikan sama aja nol. Contoh, kita ke sekolah bawa buku, semua murid bawa buku, tapi kecerdasan seseorang dan hikmat tidak ada padanya, dia nggak bakal bisa menjawab soal-soal dari bu guru. Oke, sekarang itu kan Yesus bawa Taurat. Jadi jangan bangga dulu bawa data. Kita dapat hikmatnya untuk menginterpretasikan. Di situ Yesus membawa Taurat. Kalau menurut Yesus sendiri siapa Tuhan itu? Udah, gue cuman mau jelasin itu. Gue lagi kagak pengen. Yang jelas saya bilang bahwa yang diinterpretasikan Bang Tahta itu tidak tepat. Sama seperti tidak tepat. Jadi Abang kalau mau tahu tentang perspektif dari sudut pandang Kristen, Abang harus tanya sama memang apa yang buatan dari firman ini apa? Ayat ini, Abang tentu tidak akan bisa merasakannya karena curang. Saya ingin tahu aja. Bisa dia aja, Abang nggak punya. Saya mau nanya aja, menurut Kristen siapa Tuhannya Kristen siapa? Udah itu untuk pertanyaan receh saya nggak usah jawab. Bang Tahta tuh udah sering saya dengar berdebat-debat sama yang lain kayak gitu. Gue cuman mau lurusin yang ini. Memang kalian nggak kenal Tuhan kan? Sudah. Aku nggak mau lari-lari. Aku orangnya kan konsisten. Kalau aku udah bahas A ya sudah gitu. Dan aku walaupun bahas ayat ini udah selesai. Cuma ya ayat ini sudah selesai. Jadi maksudnya supaya tidak ada kesalahpahaman dalam interpretasi ayat yang tadi gitu. Saya hanya menjelaskan bahwa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama, buktinya ayatnya sama, gitu loh. Yang beda Tuhannya Kristen yang beda. Kalau beda saya lebih senang ya. Jadi buat 4.000 yang lain kemarin saya sudah buktikan Kristen ajaran pagan, Yesus ajaran samawi gitu. Nah itu lagi. Kalau nanti pagan kita bisa bicara lagi lain lagi. Samawi lagi lain lagi. Bahkan Musa aja kita bisa pertanyakan, apakah loh batu itu diberikan kepada Musa yang sama? Jangan-jangan Musa yang dipercaya atau diadopsi pada abad ke-7 berbeda dengan Musa kami. So aku bahagia banget malah kalau itu beda Musanya, karena Anda tidak ada di Al-Quran Anda loh batu itu diturunkan kepada Musa. Intinya gini Bu. Tidak ada. Kalau ada sekalian kalau kita ketemu ajaran Kristen ini ajaran pagan, bukan ajaran samawi.
Kalau pagan Allahnya hidup, Yesusnya hidup. Ajaran pagan itu Bu, Tuhan bukan Esa. Coba saya nanya, Yesus Tuhan apa bukan? Kita nanti bicaranya lain lagi. Pagan itu 3 Tuhannya. Kristen kan 3 Tuhannya. Itu lain lagi literaturnya. Nanti kita belajar lagi yang lain. Yang kedua, Tuhan itu jangan dialih-alihkan, tidak kelihatan. Tuhannya Kristen kelihatan. Yang keempat, Tuhannya samawi itu korban dengan binatang. Kalau pagan, korban manusia. Bang, tahta yang ganteng ini boleh sama dengan tahta lain di Jambi misalnya. Tapi belum tentu tahta yang sekarang saya bicara di di Komal ini sama dengan tahta di Jambi. Makanya kalau ingin tahu sama atau tidak, kita dialog pakai data. Untuk membuktikan sama atau tidak, dialog pakai data caranya. Ya iya betul. Makanya tadi kan saya bilang saya tadi kan diundang naik. Saya naik meluruskan, menegaskan teman saya reptilia. Karena mungkin reptilia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Anda semua. Walaupun gitu. Anda belum memuaskan itu. Kalau tadi Anda tidak memuaskan, tapi ada argumen tidak untuk melawan yang tadi saya sampaikan. Yang Anda sampaikan tetap membahas Tuhannya Yesus. Bukan, saya membahas interpretasi dari ayat yang Anda kutil tadi. Iya. Di situ Yesus membuktikan. Oke. Di situ membuktikan dari tadi Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa gak berubah sama. Tadi Tuhannya Yesus. Sekarang aku tanya, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Tidak ada. Dialah ya Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oke, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi ngaku utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Dia ngaku utusan Tuhan, bukan dia mengatakan aku diutus Bapakku, ya. Bapakku sama seperti aku misalkan jalan. Aku jalan ke warung, aku disuruh ibuku, Bapakku. Gini caranya, Bu, gini caranya. Yesus diutus oleh Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan langit bumi. Matius 11:25. Apa bedanya? Kan sama kan? Ini salah interpretasi Bapak ya. Bapak yang memahaminya kurang ya. Jadi ketika Yesus mengatakan aku diutus Bapakku, jadi dia keluar dari Bapa ya. Dia dari Bapa. Dari Maria. Berarti Bapak yang melahirkan. Nah, itu lagi. Kalau itu berarti Pak Ustadz ini Pak Ustadz tidak baca ya. Kalau dia itu dilahirkan, dia itu lahir sama seperti manusia, sama seperti kita. Ya, memang manusia kok, yang kamu Tuhan kan manusia memang. Ya, tapi apa yang diajarkan Yesus berarti tidak masuk di Pak Tahta. Yang diajarkan Yesus tahu sih. Tadi Pak Tahta dari tadi mengaku-ngaku, aku yang ini tahu kok ajaran Yesus, Tuhannya Yesus. Di mana Yesus punya Tuhan? Sekarang Matius 11:25. Matius 11:25. Dia mengatakan itu Bapakku, Bapa. Ya Tuhan kan, Tuhan kan di situ. Aku mengatakan aku punya Bapa. Oke, enggak gini aja. Kamu baca dulu, terus kamu ngomong. Coba baca. Di situ Yesus ngaku Bapa itu sebagai Tuhan. Matius 11:25. Coba baca, ayo. Ibu rumah tangga juga silakan baca kalau mau baca. Ya. Jadi gini loh, dalam Yohanes 5:27, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Pertanyaannya, siapa itu Bapa? Loncat ke Matius 11:25. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, gimana? Pak di surga Pak Ustadz, nggak di bumi. Hah? Ya jangan kayak gitulah Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, jadi ketika dikatakan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu adalah yang di atas ya. Ketika Yesus itu ada di mana? Di bumi ya, ada di bawah. Tapi dia mengaku aku berasal dari atas, tidak sama seperti kamu. Ada kan ayatnya? Pak Ustadz bilang hafal. Waduh, sekarang kamu bacanya. Yohanes 17:14. Coba baca. Yohanes 17:14. Coba baca. Mereka bukan dari dunia juga. Jangan kemana-mana dulu. Kita clearin dulu yang ini, yang satu ini. Bu. Kita clear. Gini, Bu.
Kalau kamu mengatakan Yesus bukan dari dunia, apa bedanya dengan Yohanes 17:14? Mereka juga bukan dari dunia, sama seperti Tadi aku. Pak Ustadz mati-matian mencari pengakuan Yesus itu Tuhan. Nggak ada, aku katakan memang nggak ada. Karena nggak Yesus kan senonoh, nggak ada. ya nggak pantas, nggak etis lah Makanya, Bu, kalau Tuhan makanya mengaku. kalian ini yang tidak ada diada-adakan, yang ada dibuat. Ya, mainnya mute-mute kalau nggak, iya kalau udah nggak tahan itu main mute-mute aja. Bukan nggak tahan, ibu yang nggak tahan, saya masih kuat. Tunggu sebentar ya. Tapi tadi aku kan jangan dipotong-potong lah kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, jadi hilang. Jadi Yesus itu bukan mengadakan pengakuan ya kepada murid-muridnya ataupun kepada yang orang-orang di sekitar itu, aku Tuhan, sembahlah. Itu kalau yang seperti itu ya pasti dari iblis ya. Tuhan itu dengan kuasanya, dengan perbuatan-perbuatan yang telah ada di dunia ini, itulah kita mengakui siapa yang berbuat seperti ini. Berbuat benar itu adalah dari Tuhan ya. Apa nih cakapnya? Berarti Tuhanmu yang di saya di keluar 20 itu iblis tuh. Nadi. Gak pernah baca Bible kamu ya? Baca apa Yesus. Oke, Yesaya 66. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan huruf besar. Keluaran 20. Jangan menyembah kepada siapapun, sembahlah hanya aku saja. Iya betul. Kamu gak pernah baca. Ya itu berarti kamu, berarti Tuhanmu itu iblis, kamu bilang. Kok sembah Iblis tuh, yang bicara tuh. Lah kamu gimana Loh, sembah? berarti yang ngomong tuh iblis. Ya ampun. Loh, tadi kamu bilang yang minta disembah itu iblis. Berarti yang bicara itu iblis tuh, firman Tuhan itu. Aduh, bedakan ya. Apa? Raja Mentari ini datang dari mana sih? Tunggu Pak Saya Raja. mantan ya. Kristen, Tunggu, saya pakar Bible saya toh. Pak Mentari, sebentar aku jelaskan ya. Itu Allah berbicara langsung ya kepada umatnya. Jadi Aduh, ingat, berarti Allah Tuhannya iblis berbicara ya, minta langsung disembah kepada tadi ya. Nabi. Ketika itu Allah berbicara langsung ya. Musa mendengar Tadi kamu bilang kan yang minta disembah itu Tidak iblis. langsung. Di mana datanya? Ya baca lagi, baca. Ustaz, yang minta disembah itu kata iblis Pak Ustaz. Itu gimana tuh? Tanggung jawab itu, iblis Tuhanmu ya. Baca lagi. Ya enggak, kalau kamu mengatakan yang minta disembah itu adalah iblis, berarti di dalam Bibelmu kan banyak Tuhan itu minta disembah. Wahyu 14 ayat 7 ada. Terus Wahyu 19 ayat 10, sembahlah Allah kan gitu. Wahyu 22 ayat 9, sembahlah Allah. Iya, Ya. di situ kan sembahlah Allah, bukan Ya, sembahlah aku. Nah, iya. Jangan ditambah-tambah. Nah terus kalau tidak menyembah Allah, menyembah siapa? 20 Pak Ustaz, aku Pak Ustaz. Ngarang-ngarang ini. Nah, kalau kita coba sekarang gini kata Yesus Raja dalam Mentari kamu Yohanes pakai 4. terjemahan apa? Terjemahan Sekarang apa? gini, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Yang disembah Allah Bapa. Nah terus, kalau tidak menyembah Allah yang Allah Bapa ini, mau siapa yang disembah? Wong cuma Dia Tuhan satu-satunya. Betul. Ya. Kita mengatakan memang Allah satu-satunya, memang Allah yang pencipta langit dan Tuhanmu bumi. iblis. Kau bilang yang menyembah tuh, yang justru disembah iblis. Tuhan bilang aku Ada, tuh. Allah iblis ada. Coba kamu lihat itu Firaun itu kan dia menyebut Allah juga. Di mana? Menyembah-sembah aku aja tuh. Firaun juga disebut Allah. Gini loh ya. Kenapa kau Tuhan memperkenalkan dirinya Tuhan melalui Musa, Yesus, Nabi Muhammad? Karena kalau tidak melalui mereka, melalui siapa? Melalui Kristen, mentuhankan manusia Yesus. Kalau melalui Kristen, kalau melalui ajaran pagan, menyembah berhala. Kalau melalui Nabi Muhammad, melalui Yesus, melalui Musa, menyembah Allah yang Esa. Iya, iya, itu sudah benar. Itu Nah. yang Pak Raja Mentari ini loh. Ini kok mengait-kaitkan di Perjanjian Lama ya? Nah Perjanjian sekarang kalau Lama. saya mengikuti Kristen, ya saya disuruh menyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Mendingan saya ikut Yesus, menyembah Allah yang Esa. Kalau saya ikut Kristen, menyembah manusia saya. Iya, Pak Ustadz sudah benar. Kenapa Pak Raja tadi itu? Ya, bukan Pak Terguncang Raja. ya? Terguncang ya sama aku ya? Hah? Oh bukan,
Jadi gini ya, ketika kamu membaca Alkitab kami ya, kan itu ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ketika kamu mengatakan, wah ini kok Allah itu dikatakan ini iblis, lah ya jelas dong, karena kan ini di perjanjian baru. Ini kita lagi berbicara di perjanjian baru. Allah kan sudah mengadakan perjanjiannya bahwa akan datang nabi-nabi palsu, dan memang sudah ada, ya kan? Ya Paulus itu. Itu menurut kalian ya, Nah, itu sekarang menurut gini, kalian. Gini loh Bu, ya. Nabi palsu ini dia memperkenalkan Tuhan lain. Karena dalam hukum Taurat jangan ada Allah-Allah lain. Nah, Paulus menciptakan Tuhan baru yaitu Yesus. Kata Yesus Tuhan yang benar Allah. Kata Paulus, kalau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, ini nabi palsu ini. Dari tadi, ya memang Yesus itu Tuhan. Tadi katanya siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang disembah? Allah. Yesus kan? Allah. Ketika Petrus bertemu Yesus, dia langsung sujud. Dia sujud ya. Ketika sujud di situ bukan sujud sudah bangkit ya. Di situ Allah Tuhan? itu Allah yang bangkit. Allah itu adalah Allah yang bangkit ya. Salah. Yang namanya Allah itu tidak pernah bangkit. Allah itu tidak pernah mati. 1 Timotius 6:16. Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. Maksudnya tidak pernah mati walaupun sedetik. Kalau ada Tuhan mati apalagi 3 hari, ya bukan Tuhan namanya. Coba baca 1 Timotius. Berarti Allahnya Musa itu bangkit ya? Iya, tunggu ya. Jadi ya di zaman Musa, jangan dikaitkan lagi ya zaman para nabi. Apakah ada yang diselamatkan? Belum ada kan? Ketika Yesus mati, tunggu belum 3 hari ya. 3 hari dan bangkit, itu sudah nubuatan para nabi. Berarti dia percaya ya, nabi ini memang dimana nabi nubuatnya Allah. mana para nabi? Di mana Allah ya. Udah baca di mana nubuatnya para nabi? Oke, ada. Oke, silakan. Tenang. Ya, Padahal silakan. katanya hafal. Ya hafal saya, emang kita tidak ada. Ada. Saya ngomong tidak ada karena hafal sih. Ada. Dari melalui Bible ini. Paling ya saya nanti gitu. Mazmur yang tidak mengarah itu. Ya di Mazmur. Nah, Mazmur Daud itu, iya Daud pun sudah menubuatkan ya. Jadi di mana coba? Gini loh. Di situ. Jadi Allah bangkit. Di situ menceritakan tentang nabi yang menderita. Semua para nabi kan menderita. Kata Yesus, kalian pembunuh para nabi. Di Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membuat menderita para nabi memang, bukan hanya Yesus. Jadi ayat itu umum. Intinya mereka itu penindas. Siapa yang ditindas? Bukan Tuhan yang ditindas, nabi. Apa kata Yesus? Kalian pembunuh para nabi. Ya, kan gitu. Apa separuh diantaranya akan kamu bunuh, salib, dan separuh diantaranya akan kamu sesat di rumah-rumah ibadah. Mereka ini menderita. Jadi Mazmur itu umum itu. Untuk setiap nabi yang ditolak pasti menderita. Zakaria dimutilasi, Yahya dibunuh, Yesus mau dibunuh juga. Jadi ayat itu umum untuk semua para nabi yang mereka sakitin. Gitu. Jadi kosong deh Pak Ustadz. Tahun Bibelnya. Iya, itu bisa dilihat ya di Yeremia 30 ayat 1 sampai 7. Coba baca. Ya silakan dibaca dulu. Gak mau? Banjir molek. Gak mau? Banjir molek Pak Ustadz. Yang naik ada ilmunya. Saya disuruh baca, gak mau? Gitu. Pikirkan doktrinnya itu. Silakan teman-teman di Yeremia 30 ayat 1 sampai 7. Gak mau? Disuruh gak mau? Oke, saya bacakan. Aduh, itu.
Ya, ini penderitaan dan kegentaran. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan. Artinya pembaharuan itu adalah anugerah Allah, sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. Gak nyambung. Gak nyambung. Iya, jadi kita ini sudah ditebus ya sama Allah kita dari ya Ditebus dengan apa? Yesus tadi. Nebusnya kemana Pak Ustaz? Ditebusnya gimana caranya nebus? Hah? Ya, di tiang salib ya. Salah. Yesus itu ya, dia mati bukan keinginan Tuhan, keinginan iblis. Yohanes 8:37. Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu, yaitu iblis. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Pak Ustadz dengar. Jadi yang dikatakan Yesus adalah Petrus ya, sebagai yang telah merasuki iblis, yang merasukinya karena dia melarang. Maksudnya dia menghalangi pekerjaan Allah itu, karena itu adalah memang yang dilakukan Yesus adalah itulah pekerjaan terbesar, karya terbesar Allah ya, karya terbesar Allah, supaya Blunder. ya tunggu, jangan kamu dari tadi nyeletuk blunder. Jadi itu ada ayatnya, jadi katanya hafal kan, itu kan semua ada dalilnya. Saya berkata dalil ada sesuatu. Gini loh Bu ya. Jadi, andaikan Yesus ini mati menebus dosa, pasti dia akan menjawab gini, wahai Israel, kenapa kalian ingin membunuhku? Kalian gak sabar ya, ingin ditebus dosanya. Seharusnya gitu. Tapi apa kata dia? Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Mereka jawab, Abraham bapakku. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan malah membunuh. Ya nggak bisa lah, aduh. Ayatnya jelas itu, Yohanes 8:44 atau 37. Ya nggak bisa lah. Yesus itu dinubuatkan, ya berbeda dengan Abraham. Bu, kalau dinubuatkan Bu, seharusnya dia tidak melarikan diri. Nyatanya dia melarikan diri, kok mau disalib? Melarikan diri kemana? Coba, Yohanes 18 ayat 1 dengan Lukas 3:33. Dia lari ke sungai Kidron. Bahkan bukan hanya lari, dia berdoa dia. Ya, di dalam Matius 26:28 38. Berdoa, ya Bapak tolong, Bapak tolong. Bahkan dia mengatakan ke Petrus, Iya, aku tahu yang Bapak maksud. Jadi itu waktunya belum tepat ya Pak. Jadi baca lagi dengan baik. Itu bukan waktunya belum tepat. Dia memang nggak mau dibunuh. Karena rancangan Tuhan itu akan jadi ketika Tuhan kehendaki. Jadi kalau belum waktunya itu tidak akan terjadi. Itu aja sih. Ada sudahlah, seharusnya dia gini, tunggu dulu, sabar Pak Sopir, sabar. Nggak ada seperti, nggak ada. Nah seharusnya gitu ya, kalau memang belum waktunya, bukan melarikan diri. Sabar Pak Sopir, belum waktunya, bukan malah marah-marah. Petrus, berjaga-jaga Petrus, nanti kita kecolongan nanti. Malah Pak Ustaz nyuruh jual jubah, beli pedang Pak Ustaz. Sampai dia minta tolong ke malaikat, akhirnya malaikat turun memberi kekuatan ke dia. Sabar ya Sus, sabar ya Pak Sopir. Nah, jadi apa? Di situ menandakan dia tidak rela mau dibunuh. Nah, inilah keterbatasan manusia ya dalam memahami ya kuasa Allah ataupun karya Allah itu. Dia tidak bisa ya, selamanya akan menolak ya. Ini data. Jadi apa yang telah dikerjakan Allah itu tidak, itu diserupakan. Itu enggak mungkin lah. Enggak, itu tidak percaya. Kalau ya, Islam itu gini Bu, gini loh ya. Kalau kamu pakai ajaran Islam itu masuk akal. Jadi orang Israel ini ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ayo kita bunuh dia dengan cara sadis, dipermalukan, buka pakaiannya, diarak, ditontonkan semua manusia. Allah tidak terima nabinya digituin. Wa makaru wa makaru. Nah, jadi itulah letak perbedaan Islam dan Islam. Nah, itulah letaknya ya. Oke, tenang, saya sampaikan. Di situlah letaknya. Kalau menurut Islam, Yesus dimuliakan.
Tapi menurut Kristen, Yesus orang terkutuk, harus mati terkutuk dia. Oke, Itu bedanya. sekarang kita buktikan. Nah, bagaimana? Yesus sudah terangkat kan ke surga dan kami selalu merayakannya, ya. Sekarang terbukti ya. Dan nanti ya tinggal 10% aja yang mau digenapi dalam Alkitab itu. Yesus akan datang lagi kedua kalinya. Nah, nanti kita lihat, kita buktikan sendiri, Pak Ustadz ya. Daripada kita selalu. Nah sekarang tak kasih supaya kamu bisa. Kalau Islam tenang, misal datang lagi, kan dia menghakimi kan? Wah enak saya, seneng saya. Kan saya debater nih. Siapa aku? Utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Apa tugasnya utusan Tata? Penyampai firman Yohanes 3:34. Terus Tuhan yang benar siapa Tata? Katamu Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana dia Tata? Kata kamu di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya Tata? 1. Markus 12:29. Waduh, pintar kamu Tata. Yaudah pergi sana. Giliran Kristen. Siapa aku? Tuhan. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Gimana? Jadi kalau dihakimi nanti enak Islam itu. Wong hafal data. Jadi aku perlu ingatkan lagi ya Pak Pak Ustadz ya. Jadi siapa yang berhak di sorga itu terlihat jelas di Alkitab ya. Jelas. Ketika itu Yesus disalib itu di sebelah kanan dan kirinya ada penjahat kelas kakap dan ya kedua penjahat ini ya ada di sebelahnya. Tapi kenapa yang di sebelah kanan Yesus itu secara tidak langsung dia langsung mengakui bahwa Yesus itu raja segala raja. Dan tidak pantas yang sebelahnya itu Walaupun saya ngaku dia raja ada masalah. Yang penting jangan mentuhankan dia. Dia raja, nabi, utusan, ada masalah. Iya, sebagai Tuhan jangan. Jangan kalau sebagai Tuhan. Tunggu sebentar, ya kan aku belum selesai. Di situ letaknya, Tuhan kami ini ya, memandang hati nurani yang bersih ya. Ketika di situ dia mengaku dosanya, di situ dia mengaku dosa dan mengatakan, oh dia ini bukan manusia, dia ini anak Allah. Ingatlah. Jadi walaupun dia penjahat kelas kakap bagaimanapun, tapi agama setempat pada waktu itu telah mengajarkan akan datang Mesias adalah penebus dosa manusia, semua umat manusia, dia mengakuinya ya, dan dosa-dosa segala dosa diakui, dan ingatlah kepadaku. Dia mengatakan sampai langsung dalam detik ini juga kamu berada di Firdaus. Ibu itu udah mikir nggak ketika dihakimi oleh Yesus nanti? Mau jawab apa Ibu? Siapa Tuhan yang benar? Jawab apa? Penghakiman itu tetap dari Allah, tidak bisa dari manusia. Misalnya saya dihakimi, apa salah saya? Jadi anggapannya Yesus ini apa? Mengatakan dia sudah berada di Firdaus, berarti Yesus ini adalah Allah. Ya salah. Dia di Firdaus karena dia mentuhankan Allah. Walaupun saya kalau mentuhankan Allah di surga Firdaus. Karena hidup yang kekal di surga itu tempatnya bagi orang yang mentuhankan Allah. Nah, coba saya nanya. Kata Yesus hidup yang kekal kan mentuhankan Allah kan? Tadi kan? Ada nggak sebagai Tuhan? Kan nggak ada. Mengaku Yesus sebagai Tuhan kan nggak ada dalilnya. Kata Yesus ada 3 data ya. Markus 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Kalau ingin hidup yang kekal, mentuhankan Allah. Yesus wajar masuk surga, wong dia mentuhankan Allah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal, yaitu Tuhan Allah. Nah kalau Kristen mentuhankan Yesus, mana tempatnya? Tidak punya tempat, neraka tempatnya. Ya makanya kalau saya di neraka, maka Yesus wajib di neraka juga. Karena sama-sama mentuhankan Allah, saya dengan Yesus, kan gitu. Nah, ayo, gimana? No komen aku yang kayak gini. Ya, makanya. Gini Bu caranya, Bu. Kalian ini pertama ya, misal kalian menghayal surga, maka coba bagaimana caranya masuk surga? Ini harus kamu cari. Kalau saya pakai Quran, pakai Bible bisa. Yaitu
Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mentuhankan Allah, masuk surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, jadi kalau orang mentuhankan Allah, masuk surga. Begitu juga Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Sama kan? Ya. Tapi pernah nggak terbesit di pikiran Pak Ustadz ini ya, kalau Yesus mengatakan seperti itu dan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib seperti itu, apakah dia memang benar-benar manusia? Oke. Ajaib seperti itu apa? Ajaib apa? Coba contohkan. Ajaib apa? Ya, manusia pasti tidak, dia akan melarikan diri, dia tidak mau menghadapi salib itu. Dan memang dia, apalagi Yesus jelas-jelas tidak berdosa. Jadi buat apa ya? Terus. Itu kan seperti orang bodoh menyerahkan diri, ya kan? Sekarang gini ya, ibu kira cuma Yesus yang dibunuh oleh Israel. Ratusan nabi dibunuh oleh mereka. Wahyu 16 ayat 6. Bukan cuma Yesus yang dibunuh. Tapi semua para nabi yang mereka tolak itu, Pak, itu karena dia disalibkan itu hanya karena mengatakan bahwa dia itu Mesias, sang Mesias. Salah. Kalau dia Mesias, kenapa mau dibunuh kalau Mesias? Kan Mesias bukan Tuhan. Daud Mesias. Orang diurap itu Mesias. Bapak, sejarahnya buka lagi di Pontius ya, di Pontius. Catatan sejarahnya ada, Pak. Jadi apa? Pontius yang saya tanya, ya di situ apa? Sempat cuci tangan ya, karena memang tidak ada dosa apa yang dia bawa, apa kesalahan apa? Terus Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya. Oke, begini Bu, loh nabi-nabi yang lain itu yang mereka bunuh, dosa apa itu? Mereka membunuh para nabi, kalian penumpah darah nabi-nabi. Dosa apa mereka yang mereka bunuh? Nabi-nabi itu selain Yesus. Nabi-nabi mana? Ya yang jelas lah, disebutkan lah satu-satu. Seperti kalau disebut nama Zakaria, kalau nggak disebut nama, separuh diantaranya akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesat-sesat di rumah ibadah. Tapi kan lain story, lain cerita, Pak. Itu ada Zakaria, nanti lain ceritanya beda lagi. Ya. Loh, makanya setiap nabi kan mereka bunuh kan, kalau mereka tolak. Sehingga andai kan Yesus benar-benar dibunuh. Yang bunuh Zakaria itu siapa, Pak? Memang Zakaria itu ya Yahudi, kok bunuh Yahudi gimana sih? Loh, Yesus orang Yahudi juga. Yesus orang Yahudi. Nggak ada yang bunuh sama kayak Paulus. Nggak mungkin orang Yahudi membunuh Paulus. Nggak mungkin. Loh, sekarang kamu baca Wahyu 16 ayat 16. Paulus itu dibunuh siapa? Enggak, yang saya tanya, kata Yesus, mereka ini pembunuh para nabi. Kenali dulu lah, ceritanya seperti apa. Jangan makanya enggak, saya nanya ke ibu. Mereka yang mereka bunuh nabi-nabi itu apa salahnya? Iya, mereka siapa? Iya, yang pembunuhnya siapa? Pokoknya nabi-nabi kata Yesus. Iya, di sini kan yang membunuh di situ siapa? Yang mengatakan, yang membawa di situ orang Israel pembunuh para nabi kata Yesus. Nah, pertanyaannya, yang mengeksekusi memang prajurit Roma ya memang. Tapi kan di situ kan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, ya kan? Apa salahnya mereka membunuh para nabi? Kesalahannya nabi apa? Ya ahli Taurat itu ya itu yang disebut ya nabi-nabi palsu. Loh, kok nabi-nabi palsu? Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kita tidak ikut dalam mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan akan kamu sesah di rumah-rumah ibadah. Siapa di situ? Apa salahnya nabi-nabi itu? Ya Bapak baca yang di mana? Wahyu 16 ayat 6 atau dalam Matius 23:30. Seperti Zakaria yang kalian bunuh. Ini mereka ini gitu loh. Makanya kata Yesus gini, Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi
diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Jadi di tempat tinggalnya Yesus disakitin, ditolak, bahkan mau dibunuh. Ya biasa kata Yesus. Biasalah Nabi itu kayak gituin. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tempat tinggalnya biasa mau dibunuh itu puluhan kali. Makanya hijrah ke Madinah. Enggak, di Mekah bukannya Nabi Muhammad jadi junjungan, kan junjungan para nabi itu junjungan. Ya Nabi, Yesus kan Nabi juga. Iya beda, makanya dibedakan lah Pak. Jadi beda, jadi jangan disamakan nabi mana. Di sini yang berkata ini ada nabi, memang nabi utusan Allah, ada juga nabi palsu. Nabi yang asli itu seperti Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Aslinya di mana? Karena memperkenalkan Tuhan yang sama. Allah yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa, tidak menjelma, tidak turun ke dunia. Itu nabi yang asli. Nah kalau Paulus, nabi palsu. Karena dia mentuhankan manusia Yesus. Mengenalkan Tuhan baru dia. Manusia dijadikan Tuhan. Ini palsu namanya. Nah, kalau Nabi Muhammad, nabi asli, sama seperti Yesus. Dia memperkenalkan Tuhan yang esa, satu-satunya, tidak kelihatan, tidak serupa, samawi, tidak mau turun ke dunia. Berarti asli. Paulus, kenapa kok nabi palsu? Karena dia memperkenalkan Tuhan baru, yaitu manusia dilantik menjadi Tuhan. Terus ajaran korban binatang menjadi tumbal manusia, ajaran iblis itu namanya. Gitu ya. Iya, makanya ini tentang pengorbanan ini sejak dulu sudah ada ya, sejak nenek moyang itu sudah ada. Ini yang tidak mengerti. Cuma harus bisa membedakan. Kalau ajaran iblis, pagan, tumbal darah manusia. Kalau ajaran samawi, Yesus, Musa, Nabi Muhammad, korban binatang. Nah sekarang, Yesus ini kan dipahami menebus dosa dengan darahnya manusia Yesus. Berarti ajaran tumbal, bukan samawi. Jadi kalau menurut Pak Ustadz ini berarti nggak ada misinya Tuhan ya untuk menyelamatkan manusia. Ada. Dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan Tuhan yang benar melalui Musa, melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad. Diketawain iblis lah seperti itu. Nah coba sekarang. Karena apa? Karena dia pasti iblis itu pasti akan apa? Dia tidak akan takluk iblis itu. Karena yang menaklukkan iblis cuma satu-satunya Yesus. Pakai dalil tadi kata Yesus hidup yang kekal, mentuhankan Allah, itu banyak datanya. Ya, tapi bukan data itu yang aku ambil untuk untuk conquer atau menaklukkan maut ya, ada datanya. Bukan data itu. Kalau menaklukkan maut itu iblis yang menguasai maut itu. Ada datanya. Menguasai beda dengan menaklukkan ya Pak. Aduh, tolonglah. Iya. Menaklukkan maut. Tawalah. Berkuasa. Kalau iblis memang berkuasa dalam maut itu. Kerajaan maut namanya iblis. Yang di situ berkuasa iblis. Tapi Yesus telah datang ya. Untuk apa dia mati dan bangkit ya? Mati itu dia masuk ke dalam jurang yang disebut orang dia Yunani kah, Hades atau Seol atau. Salah, kamu udah punya data. Iblis, kata Yesus, dia mau dibunuh karena mereka menolak ajarannya. Yohanes 8:37. Yesus sudah pegang kunci kerajaan maut. Jadi dengan kita yang percaya itu tidak akan bisa. Makanya kami adalah anak-anak kekal. Percaya sebagai apa? Anak Allah karena kekal, Pak. Jadi bedakan ya. Itu harus dibedakan. Kenapa? Bedakan ya. Kok bisa 100% pede banget sih? Intinya kalian ini karena kami punya Allah kami yang sejati. Intinya kamu tidak tahu caranya hidup yang kekal. Kalau saya tahu caranya hidup yang kekal di surga. Enggak akan kekal Bapak. Karena Bapak cuma makan hidup, sampai mati di dunia ini saja. Tapi tetap aja nanti masuk di liang kubur. Ya, jadi walaupun semua orang mati yang kubur itu pasti ya, kematian itu pasti ada ya, pasti masuk di liang kubur. Di situ siapa yang menolong Bapak? Intinya saya sudah pakai data hidup yang kekal itu mentuhankan Allah menurut Yesus.
Nah, kamu percaya ke Yesus atau enggak? Enggak data sebagai Tuhan, enggak punya data, kamu imani saja. Mau gimana? Misal kamu maksa, kalau saya ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus, tapi gak punya data, kan percuma kan? Tapi kalau kita mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan, datanya banyak. Jadi kalian ini cuma omong doang, gak punya hidup yang kekal. Nah, itu yang kamu harus pahami itu. Ayo, apa lagi? Oke Pak, ini Bapak selalu tidak percaya ya sama orang-orang Kristen. Jadi sekarang aku katakan siapa yang bersaksi Pak? Ada 3 yang saksi. Di mana saksi? Hah? Ya, katanya Bapak hafal semua ayat-ayat Loh, iya, ada 3 kesaksian. Kalau dalam kami umat Islam, semua para nabi itu menjadi saksi untuk umatnya masing-masing. Bahwa dia umatku. Tanda-tandanya saya umatnya Nabi Muhammad harus cocok. Nabi Muhammad ngaku utusan, saya imani utusan. Nabi Muhammad mentuhankan Allah, saya ikutin bahwa Tuhan itu Allah. Itu nanti Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kita, umat Islam. Begitu juga Yesus. Yesus hanya menjadi saksi bagi orang pengikut dia. Dia ngaku utusan. Siapa yang mengakui dia utusan? Bukan Kristen. Karena Kristen mentuhankan Yesus. Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa. Siapa pengikutnya yang mentuhankan Allah Bapa? Gak ada. Ya, Kristen itu ajaran pagan dari Romawi Yunani yang mentuhankan anak manusia, dianggap seperti jelmaan dewa. Bukan begitu ya Pak. Jadi seperti ini, Allah telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus ya, dan menjadi sama seperti kita ya. Makanya disitulah misi Allah berjalan. Jadi salah, Bu. ada yang bersaksi. Bu, salah gini loh. Allah itu menyatakan dirinya yang melalui Yesus dan Musa itu sama. Bukan Tuhan sendiri yang menjelma. Ya, udah dikasih data dari tadi banyak. Nah, kalau kamu kan ajaran pagan. Yesus ini ibaratkan dewa Wisnu menjelma menjadi Krishna. Maka Krishna ini 100% manusia, 100% dewa karena jelmaan dewa. Nah, kalau Yesus enggak, Tuhan yang benar Allah di langit. Jadi Tuhannya tetap di langit, tidak mau turun. Sesuai dengan Yesaya 19:20 atau Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Samawi, Tuhan tidak mau turun. Tapi kalau ajaran di India, dewa menjelma jadi Hanuman, jadi Sri Rama turun, jadi Cupatkai. Kan Cupatkai itu awalnya dewa di kayangan dia. Karena dia nakal di sana, diusir ke dunia menjelma. Karena lahirnya di kandang, nah di kandang menjadi siluman kandang. Itu ajaran pagan kayak gitu itu. Patkai lahir di kandang, akhirnya menjadi siluman. Nah, andaikan dia itu lahir di pohon kurma, enak manusia dia. Patkai itu. Gimana ya? Tadi dia framing aja Pak Ustaz. Asumsi liar. Bibel sendiri dilawannya. Udah Bu, kalau capek turun aja Bu. Ya Bu. Goper gimana Goper? Goper? Goper dari tadi diam aja. Goper. Ya gimana Bu? Ya, jangan di-mute lah. Ini 1 Saya Timotius. mute. Ya data ya, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenaran akan Kristus ya. Harus ada penebus, Pak. Kalau tidak, kita ini akan selamanya maut ya, selamanya kekal ya. Nebusnya kepada siapa Bu? Kekal. Coba baca 1 Timotius 1:17. Coba baca. Ya, silakan dibaca. Hormat dan
kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, tidak pernah mati, yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya. Allah yang esa, yang tidak tampak, tidak pernah takluk. Ya. Kalau Yesus manusia yang takluk, kelihatan, bukan Tuhan. Tapi kan tadi Bapak setuju yang diutus dari Bapa. Loh, Iya, sama. itu Yesus itu diutus sebagai Loh, sama. datang sebagai hamba ya. Utusan itu apa Melayani. tugasnya? Sekarang utusan apa tugasnya utusan? Iya, dia ditugaskan melayani ya, melayani Pakai data, apa tugasnya utusan? Iya jelas itu Pak ada datanya ya. Apa Aku datanya? datang sebagai hamba. Itu ada katanya hafal. Iya, Ya, yang saya tahu utusan itu penyampai firman Yohanes 3:34. Makanya Yesus menerima firman, melakukan kehendak Bapa, ya, dan melakukan perintah Bapa. Itulah utusan. Nah, bedanya kalau Kristen utusan dijadikan Tuhan. Itu bedanya. Kalau utusan dijadikan Tuhan, semua para nabi Israel yang diutus Tuhan, ya Tuhan semua nantinya. Oke, beda ya Pak. Tadi aku sudah katakan. Baca lagi di Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Makanya kalau bukan dari Yesus, Tuhan kita Yesus itu tidak akan mendapat roh hikmat dan yang benar ya. Tidak akan mengenal Allah Bapa yang benar. Kalian ini memaksa ya. Orang-orang ngaku utusan dituhankan, kecuali tidak ada data. Ya, jadi banyak datanya dia ngaku utusan nabi, penyampai. Ini datanya ratusan itu nanti. Bahkan Tuhan yang benar Allah banyak Sebenarnya datanya. datanya itu sudah ada di bukti sejarah Pak Ustadz. Oke, Jadi sejarah tidak yang perlu mana? lagi mengkambing hitamkan Paulus ya mengenai ini. Ini kan kitab kami. Kitab kami ini ada, aku sudah menjelaskan dari awal. Ada dalam perjanjian Tuhan itu ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itulah yang disebut Evangelion atau kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus itu tidak menulis sendiri, tapi dialah sang firman. Dia itulah yang berucap berkata-kata, karena dialah yang mengajarkan kepada 12 rasulnya, itulah yang 12 murid, yang itulah yang rasul yang mencatatkan, menuliskannya melalui ilham Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus turun. Ada di situ tercatat ya. Bagaimana Roh Kudus itu turun, mereka ya bersorak-sorai ya. Karena apa yang Ibu itu telah tidak paham diingat- Bibel. Ya, Gini caranya Bu, seharusnya ibu itu coba Ibu jelaskan Tuhan dalam perjanjian lama dan Tuhan di dalam perjanjian baru siapa ini? Ini Ibu tidak kenal, tidak tahu. Makanya Ibu ikut ajaran Romawi Yunani yang sudah terbiasa mentuhankan dewa yang menjelma jadi manusia. Sebentar Pak, sudahlah lepaskan dulu sinkretisme atau apa. Tapi ajaran kami itu sepanjang masa Pak. Jadi itu memang Iya, sepanjang masa pagannya. bukan mengikuti. Nah, Natal aja kami dikatakan mengikuti Dewa Matahari. Nah, Lebih terus? dulu kami merayakan Natal daripada Dewa Matahari itu ada, ya. Lebih dulu ada. Tanya dari orang-orang Yahudi ya terdahulu. Itu sudah ada perayaan itu. Iya, jadi Hanukkah Romawi namanya. dengan Yunani sudah biasa perayaan Natal 25 Desember itu Dewa Matahari awalnya. Makanya tidak ada datanya Yesus lahir tanggal 25 itu. Yang ada kan Ya, Dewa Matahari. tapi itu ada terdapat ya kalau Bapak Di mana, tidak di mana? percaya Di itu mana? ada di Talmud, ada Iya, coba baca. Di mana Talmud mana coba? Iya, ada ya. Jadi Hah? perayaan itu sudah lama sebelum Dewa Iya, sudah Matahari. lama. Awalnya ajaran pagan Dewa Matahari dipakai oleh Kristen.
Ya, jadi kalaupun mereka menyamanyamakan atau mengikut-ikuti, nggak masalah. Bagi kami nggak masalah karena Ya kamu yang mengikuti memang mereka. kalau kami itu dahsyat. Apapun ya bisa ya diselaraskannya dengan dengan Gini agama loh, Bu. keyakinan dia. Nggak Anda masalah. mengikuti Samawi itu ada Nggak- beberapa nggak banyak. masalah. Gini, pertama Samawi itu kan satu, kalau pagan kan tiga. Kalian ikutin tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Terus mereka Kami mentuhankan. tidak mengikuti agama Samawi ya. Samawi itu tidak ada ya. Beda jauh ya agama Samawi. Oke, Itu Samawi agama itu Tuhan agama Esa. itu agama tentara langit, Pak. Itu tidak. Iya, ajaran tidak ada di Yesus, situ. ajaran Yesus dan Musa, Samawi itu. Tidak, itu Yesus tidak pernah mengajarkan Samawi. Loh, Jadi di tanda-tandanya mana? Samawi itu kan Tuhan Esa kan satu di langit, sama langit. Ya, iya di langit mana? Langit Nah, banyak, Pak. kalau ajaran pagan Kalau Tuhan Yesus menjelma. jelas, kalau Kalau- Yesus menjelas, ya di kitab kami jelas ya Yesus menjelaskan itu kami masuk ya. Jadi bukan di agama Samawi. Iya, ajaran Agama pagan Kristen. Samawi itu ya penjelasannya begini Pak. Itu tentara-tentara langit itu disebut penyembahan. Maksudnya tentara gini langit. Bu, gini jelasin. Samawi itu apa? Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Kalau pagan, dewa menjelma jadi manusia, menjadi Yesus, menjadi Sri Rama, menjadi Krishna. Nah itu Tapi Bukan Samawi. iya, Bapak ini mengkategorikan cuma dua, sama yang seperti kedua, Ibu. Bu, gini, Iya, yang kedua. tunggu. Yang kedua, nanti manusia ini setengah dewa, setengah manusia, 100% manusia, 100% dewa. Itu tanda-tandanya ajaran pagan ya. Sama seperti Yesus, 100% manusia, 100% Tuhan, berarti manusia setengah dewa gitu ya. Itu tanda-tandanya pagan gitu. Ya, aku sudah pemahaman Bapak ini seperti ini. Iya. Cuman ada Allah dan ciptaan ya. Di luar Allah itu namanya ciptaan. Itu kan Ya, Pak. terus. Nah, gitu. Pasti selalu Bapak ini memang sudah pemahamannya di otaknya seperti itu. Iya, seperti Jadi- ajaran Yesus saya, seperti ajaran Yesus. Iya, saya. jadi Nah. yang lain nggak ada gitu. Iya. Heeh. Jadi menurut Bapak ya sekarang marilah kita Apa? ya meluaskannya. Sebelum penciptaan manusia atau langit dan bumi, apakah malaikat itu lebih dulu diciptakan atau bersama-sama? Ya enggak sama-sama. Juga. Tapi semua kalau dalam Islam semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin Nah, mubin. ini yang Ngaruh. perbedaannya parah, Pak. Apa Jadi- bedanya? Coba kamu. Jadi nggak seperti itu kami pemahaman di Coba pakai data, pakai data dulu. Coba pakai data dulu. Iya, terlebih dahulu malaikat-malaikat Allah itu ada di Datanya. surga ya. Terlebih Datanya dahulu dulu, data dulu Allah- data. Iya, Allah ya sebelum langit dan bumi, sebelum menciptakan manusia, ya Allah itu telah menciptakan malaikatnya di Di surga. mana datanya? Datanya dulu. Coba. Malaikatnya di surga. Data dulu data. Baik data katanya ke ahli Alkitab. Nggak tahu, tapi kan saya nguji Nggak kamu. hafal Alkitab. Katanya Nah iya saya tahu. Marilah kita menciptakan, kan di situ malaikat di situ. Ah. Loh. Tuhan ngomong kepada malaikat itu. Nah, Marilah ini kita dia. menciptakan kan gitu. Inilah salah dalam Ya udah sekarang kamu pakai data coba. Apa yang kamu omongkan mana datanya coba? Ya, kalau aku mengatakan ya memang lebih dahulu ya di kerajaan Allah lah, kerajaan Datanya. surga baru datang. Datanya. Tunggu Pak. Kita kan sesuai dengan akal kita aja ya, karena Udah saya akal, emangnya saya udah menguasai Bible apa? Udah mau? Iya, oke. Berarti imani saja dong. Mungkin Bapak cari-cari nggak ada di Alkitab gitu kan, tapi kan Ya, nggak ada, berakal coba, mana, aja mana? Pak. Aku Coba, mana? mengajak Bapak berakal aja, ya kan? Lu berakal. Yang tidak berakal itu ada manusia dituhankan, tidak berakal namanya. Kalau saya pakai akal mengikuti Musa, Yesus, Nabi Muhammad berakal. Nah, ayo. Oke, sudah kita lupakan Musa, Yesus apa ya? Terus oke. apa sekarang? Yesus itu transformasi dari Musa, ya betul, benar. terus. Ya. Tapi ya kita
aku tadi menanya yang itu, apakah menurut Pak Ustadz sendiri, apakah Allah itu telah menciptakan manusia dulu kah atau bersama-sama dengan malaikat? Ya tidak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan Adam ya di bumi. Nah, di situ letak perbedaannya, beda sekali. Nah, sekarang kamu mana pakai data? Coba pakai data. Adam itu kan diciptakan bukan di bumi kan? Enggak, saya pakai Al-Baqarah 30. Kamu sekarang pakai data apa? Yang kamu sampaikan, ayo. Iya, dataku nggak berubah. Dataku di mana? Kejadian kalau penciptaan. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Pasti di kejadian, Pak. Kejadian berapa? Enggak, kalau saya Al-Baqarah 30 ada di situ. Nah, sekarang kamu kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1 itu. Salah, di situ kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Dan di mana malaikat di situ? Baru proses-prosesnya di bawahnya. Baca silakan. Dan bumi itu ya kejadian 1 ayat 1. Ya, coba baca terus coba di kejadian nomor berapa? Ya, itu kan runut, Aduh, udah usah ngomong kalau gini Pak Ustadz. Iya tadi makanya letak perbedaannya itu banyak sekali Pak Ustadz. Banyak. Jadi kalau saya pakai data, kamu imani saja, itu perbedaannya. Enggak, saya tidak imani saja. Itu namanya itu iman buta kalau imani saja. Mengimani Yesus Tuhan, tidak ada data. Saya ada data mentuhankan Allahnya Yesus, Tuhannya Yesus, ada datanya. Saya bisa baca dengan aksara, bisa juga dengan mata hati, Pak. Itu makanya tumbuh iman. Apa yang kamu baca, kamu udah paham kok. Kalau cuman baca tekstual aja, tidak akan tumbuh imannya. Oke, sekarang yang kamu baca ayat apa? Coba, sekarang yang mau baca apa? Siapa yang paham, saya atau kamu? Coba, apa yang kamu baca? Data dulu, ayo. Data mengenai apa? Data banyak. Ya terserah. Asalkan pakai data, jangan pakai cuma ngomong-ngomong, tidak ada data itu. Iya, saya percaya itu Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Siapa? Ya, gini, ya. Siapa? Aku pakai data, Pak ya. Bapak juga nanti aku tanya, tunjukkan data Bapak ya. Ya, oke, deal. Iya, ayo. Ya. Aku percaya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu pasti menciptakan ciptaannya itu baik adanya, ya kan Pak? Iya, pasti enggak. Dan buruk juga ada. Oh ya, kok enggak? Jangan ini. Saya pakai Bible. Jangan. Saya mau pakai Bible. Jangan takut dijebak. Jangan takut jebakan. Saya paham Bible, Bu. Ya jujur aja jawab. Dijujur. Apa? Ya aku tadi. Nah, Tuhan juga mendatangkan kesesatan di dalam Bible kamu ada. Bahkan baik dan buruk ada di tangan Allah. Itu di Bible kamu. Gimana? Di dalam Yesaya Tuhan menciptakan keburukan dan kebaikan. Maka dari itu, Bapak Oke, pakai data ya. Oke, kita pakai data ya. Kita berbicara Allah ini, Pak. Allah itu pasti maha adil kan? Maha adil. Ya terus. Apa saja hukumnya itu harus berjalan ya kan Pak? Iya. Tidak bisa ya kalau apa? Oke, saya nanya, di dalam Bibelmu kebencian dan kebaikan itu Tuhan nggak? Ada di tangan Tuhan nggak? Apa Tuhan hanya menciptakan yang dikehendaki kebaikan doang? Iya, dengar. Tapi aku berbicara penciptaan Allah ini. Allah kan ya misalkan manusia saja ya, kalau kita menciptakan, kalau kita rusak-rusaki kan yang mana? Iya, kalau berbicara data banyak datanya Pak. Makanya ini aku belum narasikannya belum selesai. Narasi belum selesai, aku belum ajukan pertanyaan. Gimana ada narasi kalau udah ada datanya? Data dulu baru narasi, ayo coba. Iya, kalau mau data ini banyak, data tuh nggak cuma satu, kalau Pak. banyak langsung aja ditunjukkan, ngapain kamu bingung? Ayo. Oh, dari tadi senang data, lihatlah, iya tunggu. Kalau tidak pakai data ngapain saya mau dialog? Saya hafal. Iya, tapi Bapak baca sendiri ya. Aku kasih banyak data di sini, tapi enggak, baca dulu. Ayo.
Tak kasih kerjaan. Ayo. Biar ada kerjaan ya. Macet lagi. Gara-gara ndak ngerti Bible. Enak ya, paling mudah itu debat dengan Kristen. Ndak ada yang paham Bible. Dari tadi siang lagi ngaku pendeta apa, pelengak-pelongo tetap. Ngaku doktor. Ya, disuruh open camp gak mau. Tak biarin. Pelengak-pelongo ndak ngerti Bible. Tata, saya ini pendeta, ndak butuh data. Waduh, kalau gitu jangan debat sama Tata, tak gituin. Debatnya dengan jemaahmu itu. Imani saja, jangan banyak tanya gitu. Apalagi ibu ini, aduh, dipermainkan pakai Bible ini. Ya, nggak mungkin lah. Di sini banyak ya. Data apa aja ada ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Baca. Matius 4 ayat 1 sampai... Baca dulu terus kamu terangkan apa yang mau dijelaskan itu. Ayo. Matius apa? Katanya tadi Jadi kejadian. Bapak minta data. Data apa? Yang mau dijelaskan apa? Datanya dulu terus kamu jelasin apa yang mau dijelasin. Ayo. Banyak-banyak doang nggak tahu. Ya, di Matius 17 ayat 5 ya, aku baca ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pengakuan kedua dari Allah yang di sorga bahwa Yesus adalah Allah. Nah. Oke, anak Allah itu banyak ya. Salomo disebut anakku, anak Allah. Israel disebut anak Allah. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Banyak datanya itu. Ya, tapi terus masalah ya di sini Allah sendiri yang mengatakannya ya, Allah sendiri. Di dalam Amsal fokus Pak. Untuk Salomo, Tuhan sendiri yang ngomong, anakku kata Tuhan, Salomo itu. Aduh Bu. Matius 1 ayat 1 sampai 18 lagi baca. Kenapa? Kenapa dengan Matius 1? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Jadi Yesus ya yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Iya, umatnya Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Terus kenapa? Juru selamat itu Israel. Itu bukan Bani. Iya, itu di situ nggak ada disebut Bani Israel aja, Pak. Jadi Matius 1 ayat 21 ya. Bukan itu untuk gimana? Wong yang dihakimi hanya 12 suku Israel yang dihakimi. Matius 19:28. Semuanya untuk Israel pengakuan dia. Memang dia keturunan dari Bani Israel, tapi dia bukan menyelamatkan Bani Israel saja, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gini, Bu. Berarti umatnya berbicara umat itu bukan Bani. Baca. Yuk, Yesaya 19:20. Bicara umat itu pasti tertuju ke manusia kan Pak. Makanya kalau dengan saya pakai akal pikiran itu. Kalau dengan saya pakai data ucapan Yesus. Nggak kalau bisa tekstual saya nggak bisa. Bapak taunya tadi terjemahannya mana gitu kan? Yang asli pasti kalau bahasa asli Ibrani Yunani kan nggak paham. Nah, ya makanya coba sekarang gini aja. Yesus untuk kita berbicara apa? Enggak, gini aja, gini. Berbicara ketuhanan. Gini aja kita perang data. Saya banyak data Yesus untuk Israel. Kalau untuk seluruh dunia silakan datanya di mana saja. Habis ini saya memakai data bahwa dia untuk Israel. Silakan. Ayo datanya perang data kita. Yesus untuk Israel? No.
untuk semua bangsa. Ayo perang data, buka data Bapak. Oke. Silakan. Oke. Nah, kamu dulu, ayo silakan. Ayo. Ya. Orang Samaria, Bapak pasti tahu kan ayatnya, katanya Oke, hafal. Matius 10 5 sampai 6, coba baca. Nah, Samaria. di situ. Nah, Ya, coba baca. jadi Baca. Yesus melayani Enggak, semua baca. bangsa. Kamu Jadi, nyebut Samaria. Baca Matius 10, coba 5 sampai 6, coba baca. iya, jadi Yesus itu semua jangan bangsa. iya baca, ayo baca. Jangan mengatakan, jangan atau memframing itu Bani Israel. Enggak, baca barusan nyebut Samaria, maka tak kasih ayatnya. Matius 10 5 sampai 6, coba. Iya. Baca. Iya, yang orang percaya dari remah-remah makanan anjing pun dia percaya ya. Baca dulu, pada Yesus bukan itu itu. artinya. Bukan itu. Baca dulu, buka dulu. Ayo, Oke, Matius 10 5 berapa sampai tadi? 6. Matius berapa? 10 5 sampai 6. Ayo dibaca yang keras. Ya, sebentar. Jadi kamu ya, ibu tuh dari tadi awal udah berapa jam, setiap ngomong ketampol bibirnya sendiri itu. Ya, Matius 10 ayat 5. 5 sampai 6. Nah, baca. Oke. Aduh. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. udah cetor. Ibu. aku kan jawab di ayat ini. Kan Bapak kan suka Jangan dijawab. Ya, suka Apa yang dijawab? ayat. Bu. Karena ya nggak bisa kalau Bapak cuma Nggak bisa apa gimana sih? Ayo. Katanya tadi Samaria. malah dilarang ke Samaria. Udah Bu, tidur aja Bu, tidur, saya juga capek Bu. Udah. Ya. Jadi di sini aku baca lagi ya, di Masih melainkan penasaran. Masih penasaran nih. Iya kan ada sambungannya itu, makanya yang potong-potong ayat. Belum move on nih. Aduh. Baca semua. Aduh. Mati bencong. Karena aku mengutus kalian kepada orang Israel yang sudah tersesat. Mereka seperti kawanan domba yang kehilangan gembala. Ya, malah sebaliknya pergilah kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari antara Bani Israel. Oh, ini terjemahan. Udah Bu, turun Bu, rokok saya habis Bu, gara-gara ibu. Cepat turun aja lah. Ya udah, terima kasih ya Pak. Semoga Bapak dapat hidayah dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Aku didoakan gitu Cok. Lanjut, tidak apa-apa. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Perempuan itu akhirnya kabur ya, pendeta perempuan itu.
Kenapa? Tidak sanggup lagi berargumentasi, tidak sanggup lagi berhujah. Yang ada malah curhat, yang pada akhirnya kabur ya, membawa malu. Ya itulah orang-orang Kristen. Tapi memang target kita dalam berdakwah ini kan bukan lawan debat kita yang untuk menjadi seorang mualaf ya, ataupun masuk Islam, tapi audiens ya, para pendengar, para penonton, itu target kita. Kalaupun ada dari pihak Kristen, debater-debater Kristen yang masuk Islam, itu karena memang ya itulah Allah berikan hidayah dan mereka menerimanya, mereka menghilangkan kesombongannya, sehingga apa yang menjadi penyampaian debater Muslim terhadap diri mereka, para debater Kristen, mereka menerimanya ya, karena mereka menanggalkan kesombongannya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifki di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.